Saya pemandu presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Katya, izinkan saya juga memperkenalkan rekan-rekan saya. Selanjutnya, Howard Chen. Dan yang terakhir, Kevin Jordan. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok Ubur-Ubur ingin kami izin kepada Bapak dosen untuk mempresentasikan hasil proyek kami. Teman-teman yang kami sayangi dan kami cintai, materi yang kami presentasikan itu adalah analisis data transaksi warung menggunakan metode association rule. Association rule. Association rule itu apa? Association rule itu adalah salah satu teknik data mining yang paling efektif untuk menentukan hubungan atau korelasi antara item dalam sebuah dataset yang besar. Teknik ini sering disebut juga market basket analysis karena kemampuannya dalam menganalisis keranjang belanja pelanggan. Nah, dengan memahami produk apa yang sering dibeli bersama, pemilik warung dapat membuat keputusan yang lebih cerdas untuk meningkatkan penjualan dan kepuasan pelanggan. Tujuan analisis. Tujuan analisis menganalisis data transaksi warung untuk menemukan pola pembelian tersembunyi dan mengubahnya menjadi strategi yang bermanfaat. Langkah analisis yang pertama itu adalah temukan produk yang sering dibeli bersama. Di sini kita mengidentifikasi kombinasi barang yang sering muncul dalam satu transaksi. Yang kedua, buat aturan jika maka. Menyusun aturan seperti jika beli A, maka cenderung beli B. Dan mengukurnya dengan support, confidence, dan juga lift. Yang ketiga, yang terakhir, rekomendasi untuk pemilik warung. Nah, penataan barang itu harus didekatkan produk yang sering dibeli bersamaan. Untuk promosi, buat paket atau diskon untuk produk tertentu. Dan yang terakhir itu stok. Pastikan produk yang saling berkaitan selalu tersedia. Nah, tabel ini menampilkan data transaksi untuk 12 transaksi yang berbeda. Yang pastinya dari nomor 1 sampai nomor 12. Untuk setiap transaksi, tercatat apakah beberapa item tertentu itu terdiri dari kopi tubruk, kacang, terigu, gula pasir, dan telur dibeli atau tidak. Nah, kolom yes itu berarti item tersebut dibeli dalam transaksi itu, dan kolom no berarti item tersebut tidak dibeli dalam transaksi itu. Selanjutnya presentasi dilanjut dengan rekan saya yaitu Howard. Oke, di sini kolomnya sudah dibagi dari dengan jumlah yes-nya sudah ditotalin. Ini kopi tubruk, total yes-nya adalah 9. Dengan nomor transaksi kacang, yes-nya itu 6. Telurnya itu yes-nya 7. Di gula pasir, yes-nya itu totalnya ada 8. Dan terigu di terigu ada yes 6. Oke, untuk menghitung support, di sini ada tabel kopi tubruk 9 dan dibagikan dengan jumlah transaksi 12. Dapatlah support 75. Sama juga seperti kacang juga 6 dibagi 12. Maka kita dapat 50. Untuk capai minimal support 55 sampai 60. Kalau sampai itu dapat keterangan terpakai. Kalau di bawah 55% itu tidak terpakai. Nah, seperti contoh ini ya. Di sini 75 tercapai, 50 itu tidak terpakai. Sama juga seperti ini 58 di antara 55 sampai 60. Di situ tercatat keterangan terpakai. Oke, selanjutnya presentasi saya serahkan kepada kita. Kopi tubruk
item set yang pertama yaitu ada kopi, telur, dan yang kedua kopi gula, dan yang ketiga telur dan gula. Nah di sini nomor transaksinya ada 12 dan kopi gulanya biasanya ada 7 totalnya, dan yang kopi telur biasanya ada 4, dan yang telur gula biasanya ada 4 totalnya 4. Scan transaksi item set kedua yang kopi gula pasir itu jumlahnya 7, jumlah transaksinya ada 12, supportnya ada 58, di atas 58 terpakai. Dan kopi telur jumlahnya ada 4, jumlah transaksinya ada 12, supportnya 33 karena di bawah 5% dan 6% itu tidak terpakai. Dan yang ketiga telur gula, jumlahnya ada 4, jumlah transaksinya ada 12, supportnya ada 33 dan tidak terpakai. Hasil kombinasi scan transaksi item set yang kedua itu terpakai kopi gula pasir. Nanti kita bagikan ini. Dan ini ada confidence atau tingkat keyakinan. Untuk bisa dipercaya sebagai pola pembelian, kita butuh tingkat keyakinan minimal sebesar 70% atau 60%. Contohnya dari hasil pemindaian data ditemukan 2 produk sering dibeli bersamaan, yaitu kopi dan gula. Maka muncul 2 kemungkinan aturan. Yang pertama, jika seseorang membeli kopi, kemungkinan besar ia juga membeli gula. Jika seseorang membeli gula, kemungkinan besar ia juga membeli kopi. Contoh perhitungan confidence atau pertama yaitu jika membeli kopi, maka kemungkinan ia juga membeli gula. Jumlah transaksi kopi dan gula sama dengan 7, jumlah total transaksi kopi sama dengan 9, confidence-nya sama dengan 7 tambah 9 dibagi 7 dibagi 9 dikali 100% sama dengan 78%. Untuk aturan kedua, jika membeli gula, maka kemungkinan juga membeli kopi. Jumlah transaksi kopi dan gula sama dengan 7, jumlah total transaksi gula sama dengan 8, confidence-nya 7 dibagi 8 dikali 100% hasilnya 88%. Hasil penyusunan lagi. Karena kemungkinan memenuhi minimum confidence, maka penyusunan rat akan disusun sebagai berikut. Terigu di samping kaca, di bawahnya ada telur, kopi, dan gula. Kesimpulan dari hasil analisis kami, dari analisa asosiasi kita bisa tahu barang apa ada yang sering dibeli barang lain. Nah, info ini bisa dipakai buat penyusun rat biar lebih strategis, bikin promo bundling, dan menjaga stok barang biar tidak kosong. Intinya analisis ini membantu warung jualan lebih efisien dan kasih pengalaman belanja yang lebih oke buat pembeli. Sendirian tanpa kasih. Sekian dan terima kasih. Lanjut ke aplikasi WKW. Teman-teman, setelah melihat dan menyimak presentasi kami, marilah sama-sama kita menonton atau melihat video analisis data transaksi warung dan metode association rule menggunakan aplikasi FWK. Pause. Sebelum kita mengabaikan, kita ada matanya. Matanya kita simpan di lokal listrik, di JSP simpan. Open WK-nya, klik explore, open file, desktop, jangan simpan data di desktop. Oke, dan teman-teman klik open. Nah, karena sini ada datanya namanya transaksi kopi tubruk kacang
Karena sini datanya ada 6 transaksi kopi tubruk kacang karena sini datanya ada 6 transaksi kopi tubruk kacang terigu telur dan gula pasir. Nah di sini transaksinya jika kita pakai kita remove. Nah setelah itu kita edit, kita lihat nah ini hasilnya. Kita cancel dan sebelum. Nah di sini kopi tubruknya biasanya ada dan selanjutnya kita pilih ke metode associate. Lalu kita pilih sebelumnya udah disesuaikan dulu algoritmanya itu yaitu a priori. Lalu sebelumnya di setting untuk bagian lower bound min supportnya itu 0,55. Lalu min metricnya itu 0,70. Lalu diatur ke bagian output setnya itu dipilih yang lalu yang min supportnya itu dibuat 0,60. Lalu klik OK, tinggal kita start. Maka ini tampilan dari hasil dari webnya. Dilanjutkan oleh Howard. Di sini atributnya ada 5 dengan intensnya 12. Terdiri dari kopi tubruk, kacang, terigu, telur, dan gula pasir. Minimum supportnya 0,55 dengan 7 intens. Minimum metricnya confidence-nya 0,7 dengan number cycle performance-nya 9. Di last item set satunya kopi tubruk yes-nya 9, telur yes-nya 7, gula pasir yes-nya 8. Di last item set L2 kopi tubruknya itu yes-nya gula pasir 7. Di base nya gula pasir yes-nya 8, kopi tubruknya itu yes-nya 7 dengan confidence-nya 0,8, base-nya 1,17. Di left 0,08. Terus di kopi tubruknya biasanya 9, gula pasirnya biasanya 7, confidence-nya 0,78 dengan lead 1,17. Oke, sekian, terima kasih. Jadi bagaimana Pak? Oke, baik, makasih buat teman-teman udah nyimak video kami, presentasi kami dari awal sampai akhir. Izinkan saya membawakan pantun seperti biasa ya. Jangan lupa cakepnya ya. Mie goreng bisa rimi, bisa rimi beli di warung Bu Asi. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan? Oh tidak, terima kasih.